Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Keanekaragaman Serangga Permukaan Tanah dan Peranannya di Ekosistem Hutan Hujan Tropis Ranupani. Perkenalkan, nama saya Sandy Nuriendo dengan NPM 2114151013 dari Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendahuluan. Serangga merupakan golongan hewan yang dominan di muka bumi yang jumlahnya melebihi hewan melata darat lainnya, sehingga serangga dapat ditemukan di berbagai tempat. Serangga sebagai salah satu komponen keanekaragaman hayati juga memiliki peranan penting dalam jaring-jaring makanan, yaitu sebagai herbivore, carnivore, dan detrivore. Kondisi ekosistem akan berpengaruh terhadap keberadaan serangga terkait dengan peranannya. Serangga permukaan tanah merupakan kelompok yang sering dilupakan, maka serangga permukaan tanah disebut sebagai parasit. Padahal, kelompok ini mempunyai potensi yang tidak ternilai, terutama dalam membantu perombakan bahan organik tanah. Kegiatan dalam perombakan tanah merupakan salah satu peran penting dalam proses pembentukan tanah dan penyeimbang ekosistem. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, di mana antara flora dan fauna saling berinteraksi satu sama lain. Di antara hubungan interaksi yang ada adalah hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan saling menguntungkan ini akan membentuk ekosistem yang seimbang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman serangga permukaan tanah dan peranannya di ekosistem hutan hujan tropis Ranupani sebagai data awal untuk pengelolaan ekosistem hutan. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian keanekaragaman serangga ini dilakukan di Blok Puyer Ranupani pada Desember 2019 sampai dengan Februari 2017. Identifikasi serangga dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Ekologi dan Universitas Hewan Universitas Brawijaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Prosedur penelitian ada observasi, penentuan lokasi pengambilan sampel, mengukur faktor lingkungan abiotik, memasang perangkap jebak pitfall trap, menuangkan larutan deterjen, larutan gula, dan formalin 2% ke dalam bejana, mendiamkan perangkap selama 24 jam, mengambil serangga yang tertangkap di dalam perangkap dengan menggunakan botol flakon, melakukan pemasangan perangkap dan pengambilan serangga selama 3 kali 24 jam, mengidentifikasi serangga di laboratorium, dan melakukan analisis data. Hasil dan pembahasan. Satu, hasil. Hasil pengamatan terhadap serangga permukaan tanah yang diperoleh di blok Puyer Hutan Hujan Tropis Ranupani menunjukkan bahwa jumlah serangga permukaan tanah yang tertangkap dengan menggunakan alat perangkap jebak Pitfall adalah sebanyak 4 ordo, yaitu bangsa Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, dan Orthoptera. Jumlah serangga permukaan tanah yang diperoleh adalah sebanyak 9 family, yaitu suku Halipidae, Lausanidae, Tachinidae, Thespinae, Silpidae, Carabidae, Scarabaeidae, Formicidae, dan Grillafrididae. Spesies dengan jumlah populasi serangga permukaan tanah terdiri dari Lasioglossium, Leucozonium, Sapromiza brachysoma, Cryptomegania sp, Dolichophospula arenaria, Nicoporus gutula, Pterotypus anataricus, Scopela castanea, Ponera ponicelpenia, dan Chaetophilus maculatus. Berikut tabel 1 yang menunjukkan serangga permukaan tanah dan peranannya. Lalu ada tabel 2 yang menunjukkan nilai indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah pada bulan pertama. Ada tabel 3 yang menunjukkan nilai indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah pada bulan kedua. Dan tabel 4 yang menunjukkan nilai indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah pada bulan ketiga. Dan ada tabel 5 yang menunjukkan hasil indeks nilai penting pada setiap spesies. Pembahasan. Berdasarkan tabel nilai indeks keanekaragaman yang memaparkan hasil perolehan serangga permukaan tanah di ekosistem hutan hujan tropis Ranupani
Dan pada tabel nilai indeks penting, indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada pengulangan pertama, yaitu ditunjukkan pada tabel 2 yang dilakukan pada hari pertama stasiun C dengan nilai 2,8903. Nilai indeks keanekaragaman ini tergolong keanekaragaman sedang karena lebih besar dari 1,0 dan lebih kecil dari 3,322, yang berarti produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang, dan tekanan ekologi sedang. Nilai indeks keanekaragaman terendah terdapat pada pengulangan pertama yang dilakukan pada hari pertama stasiun A, yaitu 0,56609. Tergolong keanekaragaman rendah karena lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1,0. Nilai keanekaragaman yang rendah dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang menguntungkan bagi perkembangan hidup serangga. Siklus hidup jenis yang tidak sama dengan siklus jenis hidup yang lain. Adanya kompetisi dalam komunitas serta faktor kesediaan makanan atau minuman inang yang tidak menunjang dan juga kehadiran parasit di dalam komunitas. Selain itu, perubahan pada suatu habitat, baik habitat pengolahan tanah, galian, atau penebangan hutan. Indeks nilai penting merupakan indeks kepentingan yang menggambarkan pentingnya peranan suatu jenis dalam ekosistem. Apabila INP suatu jenis bernilai tinggi, maka jenis ini sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem. Pada tabel 5, yang memaparkan hasil perhitungan indeks nilai penting diperoleh hasil serangga permukaan tanah dengan INP tertinggi yaitu pada spesies Pterotychus stygicus. Spesies ini merupakan serangga permukaan tanah yang memiliki peranan sebagai decomposer dan karnivora dalam ekosistem. Serangga decomposer memiliki peran yang sangat penting dalam perombakan bahan organik tanah, sehingga keberadaannya akan mempengaruhi kondisi suatu ekosistem. Sedangkan serangga karnivor di suatu ekosistem akan menekan pertumbuhan populasi serangga hama yang akan merusak tanaman dalam hutan. Berdasarkan pada tabel 1 yang menyajikan peranan serangga sebagai serangga permukaan tanah, serangga memiliki peranan yang penting dalam ekosistem, di mana serangga tersebut akan saling berinteraksi untuk membentuk keseimbangan ekosistem. Jumlah serangga yang mendominasi di daerah penelitian adalah serangga yang berperan sebagai decomposer, di mana serangga yang menjadi sampel dalam penelitian adalah serangga permukaan tanah, sehingga lebih berperan pada proses dekomposisi. Serangga polinator merupakan serangga yang berperan dalam proses penyembuhan tanaman. Jenis serangga polinator dalam penelitian ini adalah Dolichophospula arenaria dan Lasioglossum leucozonium. Penyerbukan oleh serangga diketahui memberikan beberapa keuntungan, di antaranya berperan dalam perbaikan lingkungan, meningkatkan hasil jumlah buah dan biji, serta mampu memperbaiki kualitas dan kuantitatif fenotip dan genotip keturunan yang dihasilkan. Parasitoid hidup menumpang pada atau di dalam tubuh inangnya dengan menghisap cairan tubuh inangnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Serangga predator adalah organisme yang umumnya berukuran lebih besar dari mangsa, hidup dengan menangkap dan memaksa serangga lain. Serangga predator dalam penelitian ini adalah Pterotychus stygicus yang termasuk ke dalam kelompok ordo Coleoptera. Sama halnya dengan serangga parasit, serangga predator juga dapat menguntungkan bagi manusia. Jika musuh alami yang ada di ekosistem kebun diperlakukan dengan benar, maka mereka dapat memberikan keuntungan bagi kita, yaitu melindungi tanaman dari serangga hama. Serangga herbivore adalah serangga yang memakan tanaman, dan ada yang berperan sebagai hama karena merugikan secara ekonomi. Jenis yang berperan sebagai herbivore dalam penelitian adalah Chaetophilus maculatus dengan jumlah terbanyak kedua setelah Pterotychus stygicus. Serangga memiliki peranan fungsional yang beragam, sehingga keberadaannya sangat penting dalam jenis ekosistem dan siklus energi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil pengambilan dan identifikasi serangga di hutan hujan tropis Ranupani terdapat 9 jenis serangga, yaitu Cyclopela castanae, Microphorus gutula, dan Ponera penicillifania sebagai dekomposer. Dolichophospula arenaria dan Lasioglossum leucozonium sebagai polinator, Sapromiza brachysoma dan Cryptomegania sp sebagai parasit, Gelophyllus maculatus sebagai herbivore, dan Pterotychus stygicus sebagai decomposer dan carnivore atau predator. Saran. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti keanekaragaman serangga permukaan tanah dengan melakukan penelitian pada musim yang berbeda dan perbedaan ketinggian lokasi penelitian, agar dapat memperbanyak data informasi mengenai keanekaragaman serangga permukaan tanah dan peranan.
Baiklah, itu tadi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.